Sekarang keluarga Xu. Ada 2 lamaran. Satu adalah keluarga kaya di Jiangcheng, keluarga Sun. Yang lain adalah keluarga petani dari desa. Jadi dengan siapa aku harus menikah? Keluarga Sun. Aku tahu akan seperti ini. Kamu tahu betul bahwa keluarga Sun sekarang... Ayah, jika kamu begitu memihak kakakku, aku akan melompat dari gedung. Apa yang kau ributkan? Kamu bahkan tidak bisa melihat ayah lebih menyayangi siapa. Tentu saja aku tahu. Jika aku tidak ikut kemari, aku sudah menikah ke desa. Aku tidak peduli. Hanya aku yang bisa menikah ke keluarga Sun. Atau aku tidak akan hidup lagi. Baik. Aku mengalah untuk kali ini. Kamu Zi, kan? Aku ibu mertuamu. Jalannya tidak rata. Nah, kamu lelah? Ayo, serahkan kopernya. Ibu. Bibi. Kopernya berat. Apakah kita punya mobil? Ada? Ayo, kita pulang. Cepat. Anakku sibuk di ladang. Tunggu dia di rumah. Cepat. Hati-hati. Selamat datang memakai kereta listrik. Perusahaan kami. Duduk dengan baik. Ayo pulang. Kita sudah sampai, turunlah. Hati-hati. Kenapa diam saja? Jayi, ayo masuk. Bibi Gu, akhirnya kamu kembali. Anak domba kecil kami. Tidak bisa berdiri. Aduh, Shizou tidak di sini. Aku tidak pandai. Bibi. Dulu aku belajar kedokteran hewan. Bagaimana kalau aku coba? Anak kambing ini cukup diberi 1 suntikan. Mungkin juga mati setelah disuntik. Ya haruskah kita obati? Tadi malam, dia lincah. Tapi pagi ini sudah begini. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada harapan? Suhunya rendah. Anak domba kekurangan gizi. Suhunya normal kembali. Jika bisa berdiri hari ini, beri saja susu yang cukup. Oke, terima kasih. Ya, Menantuku sangat cakap.
Dia terlihat tidak senang. Apakah dia tidak suka dengan desa kami? Tidak disangka gadis kota sepertimu tahu cara merawat hewan. Aku suka hewan, jadi aku belajar sedikit. Rui, kondisi keluarga kami miskin. Kamu gadis kota sudah menderita. Jika kamu tidak suka, maka kalian bercerailah. Kalau kamu tidak suka, maka kalian bercerai saja. Pulang ke rumahmu sendiri. Rumah? Saya mah tidak punya rumah. Maaf, saya mengingatkan kenangan menyakitkan. Karena kamu sudah menikah masuk keluarga kami, saya akan memperlakukanmu seperti anak sendiri dan tidak akan membiarkanmu melakukan pekerjaan rumah. Karena saya sudah menikah masuk, kita sekarang keluarga. Seperti yang kami lihat, saya memiliki keterampilan. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan hidup dengan baik. Bagus. Ibu, saya pulang. Ini adalah suami petani saya. Sangat tampan, tapi bertani di rumah. Dengan penampilan ini, di industri hiburan, dia bisa menjadi terkenal. Sayang sekali. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Siapa dia? Tidak perlu. Sayang. Bukankah kamu membeli hadiah untuknya? Keluarkan. Ini adalah niat hatinya. Nanti, apapun itu, aku harus memperlihatkan bahwa aku senang. Gelang emas? Ini pasti lebih dari 100 gram, kan? Dengan harga saat ini, harganya pasti lebih dari 100.000. Kenapa? Kamu tidak suka? Aku tidak tahu model apa yang disukai para wanita. Jadi ku beli semua modelnya. Lihatlah. Kamu beli secara grosir? Kau beli sebanyak ini? Sudah kukatakan. Gadis kota tidak suka emas. Dan itu norak. Ambil ini. Menantuku, meski barang ini norak, ini adalah niatnya yang tulus. Jika kau tidak suka memakainya, simpan saja untuk tabunganmu. Mari, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Sangat berkilau. Kamu pasti akan menyukainya. Berkilau? Jantung samudra. Ini Apa yang kamu tunggu? Cepat pakaikan pada istrimu. Oh, Kupikir gadis kota suka barang-barang berkilau ini. Jika kamu tidak suka, besok kita keluar. Ibu belikan apapun yang kau suka. Ini, apakah kita benar-benar keluarga petani? Ya, keluarga kita semua bertani. Namun kita miskin. Kau sudah menderita. Jika kalian bilang ini miskin, maka kehidupan pahit apa yang kulewati sebelumnya?
Itu apa saja yang ditanam di ladang kita? Banyak yang kita tanam. Kubawa kau pergi lihat. Maksudmu, ini semua tanah milik kita? Bukan begitu. Sudah kuduga. Ini sudah berlebihan. Di belakang desa, di area yang tak terlihat, semuanya tanah kita. Dan ini tanah dari beberapa desa terdekat. Sudah dibeli oleh anakku. Menanam di lahan sebanyak ini? Ya, wilayah pedesaan baru kami telah mencapai pertanian dan peternakan terintegrasi. Apa? Oh, artinya produksi pertanian dan peternakan, penjualan dan pengolahan terintegrasi erat untuk membentuk rantai industri yang lengkap. Dengan cara ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan uang Jadi kira-kira berapa yang bisa dihasilkan? kurang dari 100 juta. Oh ya, kartu ini untukmu. Hidup di desa kami cukup sulit. Jika kamu ingin membeli sesuatu, beli saja. Hei, ambil ini. Tapi Kamu istriku. Milikku adalah milikmu. baiklah, kebetulan bisa beli barang keperluan rumah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ya, Begini baru benar. Cek saldonya. Kupakai dengan baik. Jangan boros. Satuan puluhan ratusan ribuan jutaan. 9 digit. 9 digit. Ini disebut sedikit. tidak cukup. Aku akan transfer lagi. Tidak perlu. Kenapa tidak? Sebentar lagi, berikan semua uangmu kepada Z. Kamu seorang suami, tidak perlu pegang banyak uang. Bukankah selalu istri yang mengontrol keuangan? Ibu benar. Ku yang kurang pertimbangan. Sungguh tidak perlu. Masih ada beberapa. Aku lupa letaknya di mana. Saat kutemukan, akan kuberikan padamu. Sudah kukatakan, benda ini seharusnya diberikan kepada menantu. Kamu sangat pelupa, selalu menghilangkan barang. Baik, Ibu. Kelak istri yang mengurus semua uang. Masih ada begitu banyak? Semua kartu yang kau berikan hari ini, kusimpan di sini. Jika kamu butuh, ambil sendiri. Ya, Ngomong-ngomong, dengan begitu banyak kartu, berapa banyak uang di dalamnya? sekitar beberapa miliar. Beberapa miliar. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Kenapa Oh. Rumah ini dibeli orang tuaku saat mulai dari nol. Sekarang ayahku telah meninggal, ibuku tidak ingin pindah. Sekarang dia sudah tua, aku tidak bisa tinggalkan. Dia sendirian di sini, jadi aku pindah dan tinggal bersamanya. Jika kamu tidak nyaman, aku bisa membangun sebuah villa untukmu di tanah terdekat. tidak perlu? Bahkan jika kita pindah ke rumah baru, ibumu tidak akan pindah ke sana untuk tinggal. Saya pikir tidak apa-apa tinggal di sini. Baik, sesuai keinginanmu. Mengapa kamu selalu menurutiku? Karena ayah saya berkata bahwa menuruti istri membawa kemakmuran. Orang tuamu pasti sangat saling mencintai. Sudah larut, mari kita tidur. Sudah larut, mari kita tidur. Kita baru saja bertemu pertama kali. Apakah kita harus tidur bersama? Oh,
Maaf. Aku kurang pertimbangan. Saya akan pindah ke rumah sepupuku selama beberapa hari. Menantu baru menyajikan teh. Semoga menantu menghormati ibu mertua dan hidup rukun. Minum teh, Ibu. Kau mau aku mati kepanasan? Kamu juga tahu itu panas. Kukira kamu tidak takut air mendidih. Ini etikamu? Ini Ibu. Ibuku bersusah payah membesarkanku. Tidak bisakah kamu lebih toleran? Rasa baktimu berpindah, ya? Air begitu panas, dan kamu menyuruhku terus memegangnya. Saya tidak pernah menderita penghinaan seperti itu sejak kecil. Minta maaf kepada ibuku sekarang. Minta maaf? Saya katakan padamu, saya tidak melayani lagi. Fastiap. Kalian sudah menikah. Besok bawa dia ke kampung halaman sembahyang leluhur. Ibu, wanita ini dangkal dan kasar. Aku tidak tahan lagi. Tapi sekarang rantai modal kita putus. Jika bukan karena mas kawin keluarga Shu, perusahaan akan bangkrut. Setelah kita mengatasi krisis ini, kamu akan menceraikannya. Sekarang bersabarlah. Demi keluarga Sun. Baiklah, Ibu. Sedang apa kalian? Hei, jalan di depan sempit. Ada parit, kalian tidak bisa lewat. Kalian turunlah dan berjalan ke sana. Mobil saya 4 roda. Berbeda dengan kereta rongsokanmu. Kalian juga tidak bisa lewat dengan 8 roda penggerak. Lebih baik kalian turun dan berjalan sendiri. Benar. Cepat minggir dari jalanku. Panas sekali. Tempat macam apa ini? Bukankah keluargamu kaya? Mengapa rumah leluhur di daerah terpencil ini? Bisakah rumah leluhur dipindahkan? Dorong lebih keras. Cepat. Aduh. Aku tidak bisa mendorongnya. Hei, baby. Kemarilah. Begini, bantu aku mendorong mobil. Ku beri kau 500 yuan. Orang macam apa ini? Kenapa kau... Kakak, Kenapa kamu? kakak, Dia adalah adik kandungmu? Ya, Kalian kenal? aku tentu saja tidak. Shu Hanian. Apakah kamu yakin tidak mengenalku? Kakak, keluarga Sun tidak pernah menyukai keluarga kita yang kaya. Jika mereka tahu aku punya seorang kakak yang menikah ke desa, aku akan lebih malu lagi. Tapi aku ini kakak kandungmu. Kau sungguh menyebalkan. Ingat, jangan bilang kamu kenal aku. Dan mobil itu, bantu kami mendorongnya. Oh, yang kamu sakuran? Lama sekali? Serahkan uang, meminta 800 untuk mendorong mobil kami. Padahal ini menyenangkan bagimu? Cukup. Cepatlah. Ini 800. Bantu aku mendorong mobil. Kampungan bodoh. Orang macam apa ini?
Ji, ayo pergi. Pergi. Hei, jangan pergi. Aku... Suruh kamu mendorong mobilku. Kalian tuli, ya. Beraninya kamu menyentuhnya? Apa salahnya? Jika aku bunuh wanita tua ini, bukankah itu baik bahwa kamu tidak perlu disiksa oleh wanita tua ini? Shuji, beraninya kau memukulku sejak kecil sampai sekarang. Ayahku tidak pernah memukulku. Beraninya kau memukulku. Kakak seperti ibu. Sekarang ku beri kau pelajaran untuk ibu. Siapa yang mengajarimu berbicara pada orang tua seperti ini? Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak membantuku. Dia memukulku. Kalian berdua minta maaf padanya sekarang. Hei, kenapa kalian dua anak muda berbicara seperti itu? Apakah uang membuatmu merasa hebat? Anakku juga punya uang. Mungkin uang anakku lebih banyak dari suamimu. Beraninya kau mengganggu menantuku. Dia adalah kesayangan kami. Hahaha. Lelucon apa yang baru saja ku dengar? Dia malah bilang, anaknya lebih kaya darimu. Hahaha. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Sun dari Jiangcheng. Keluarga Sun di Jiangcheng memiliki aset bernilai miliaran. Angka sepanjang ini mungkin hanya pernah kau dengar di nomor telepon saja. Hanya saja kau punya ladang di rumah. Setiap tahun, kau menghasilkan sekitar 10.000 dan kau pikir kau kaya. Mengapa kalian tidak percaya? Hei, lihat, anakku membeli gelang emas besar untuk menantuku. Gelang ini menghabiskan semua tabungan keluargamu, kan? Apakah kau sudah mulai memakai barang palsu? Kau, Anggap saja ini asli. Anggap saja ini bernilai 100.000. Orang-orang desa ini tidak mengerti perbedaan antara lebih dari 100.000 dan lebih dari 1 miliar. Hahaha. kupikir itu banyak. 1 miliar? Seolah-olah kita tidak punya. Tidak hanya keluarga kami kaya, seluruh desa kami kaya. Setiap keluarga bisa mengumpulkan jutaan yuan. Suci, jika ibu mertuamu gila, kau seharusnya membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Masih bilang anaknya punya jutaan yuan dan sebagainya. Kalian berdua mengira ini permainan? Suamiku memang tidak memiliki miliaran. Kau punya sedikit kesadaran diri. Karena uangnya sekarang di tanganku. Suci, kau cukup mampu beradaptasi dengan adat setempat. Kau baru menikah beberapa hari. Dan kau sudah menguasai kemampuan bergosip dan membual. Aku tidak membual. Lihat baik-baik. Apa ini? Jantung samudra. Jantung samudra. Jantung samudra. Bernilai puluhan juta. Bagaimana mungkin kalian gadis desa memilikinya? Ya, aku tahu. Shuji, kamu mencurinya. Pasti saat kamu pergi dari rumah, kamu mencuri jantung samudra. Pemberian ayah untukku, kan? Hei, jangan asal bicara. Itu pemberianku untuk menantuku. Lihat pakaianmu yang compang-camping. Bagaimana mungkin kamu mampu jantung samudra yang bernilai puluhan juta? Aku bekerja di ladang? Apalagi yang harus kupakai? Pernahkah kamu melihat orang kaya bekerja di ladang? Orang kaya tidak bisa bekerja di ladang? Sudah cukup, Bibi. Sikapmu membuatku berpikir kamu adalah ibu dari orang terkaya di Jiangcheng. Hei. Shu Hanyan, apa yang kamu lakukan? Kalung secantik ini, mana mungkin jadi milikmu? Ini pasti pemberian ayah untukku. Ibu baik-baik saja? Hei, kenapa kau merebut barang orang dengan begitu berani? Cepat kembalikan pada menantuku. Jika sampai kalungku kotor, 10 nyawamu tidak cukup untuk membayarnya. Murahan. Shu Hanyan, aku terlalu memanjakannya. Kembalikan kalung itu padaku dan minta maaf pada mertuaku. Aku adalah putri kedua keluarga Shu. Minta maaf pada wanita tua desa. Seperti dia. Apa kamu gila? Soal kalung ini,
memang harusnya jadi milikku. Tidak akan kukembalikan padamu. Cepat kembalikan padaku. Kamu hanya berdiri di sana menonton. Cepat bantu aku mengambilnya kembali. Aduh, repot sekali. Setelah aku dapat uang dari keluarga Shu, aku akan langsung menceraikanmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Barusan. Siapa yang mendorong istriku? Kamu suaminya? Bukankah kamu menikahi seorang pekerja migran kampungan? Kenapa bisa setampan ini? Jangan-jangan kamu membiayai pria pecundang. Aduh, apakah tampan bisa mengenyangkan perut? Hei, apa itu di tanganmu? Ini sangat bau. Ini pupuk organik, jadi tentu saja baunya. Cium baunya. Pergi dari sini sekarang. Kamu tahu siapa aku? Aku tamu terhormat di desamu. Jika kamu terus, aku pastikan kalian semua tidak bisa tinggal di desa ini. Oh? Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana kamu bisa membuat kami pergi. Aku dari keluarga Sun, dari Jiangcheng, Tuan Muda Sun. Asalkan aku memberi investasi pada kalian, wilayah ini bisa bebas dari kemiskinan. Menurutmu bagaimana aku bisa? Keluarga Sun? Kenapa aku tidak tahu? Ada keluarga Sun? Ibu, kau pernah dengar? Aku pernah dengar keluarga Fu, keluarga Zhao dan Qian, tapi tidak pernah dengar keluarga Sun. Kedua orang kampungan itu tidak pernah mendengarnya. Shuji, bagaimana kamu tidak tahu seberapa kuat keluarga Sun? Keluarga Sun sangat kuat. 3 generasi bisnis. Tapi hampir bangkrut sekarang. Kamu berbohong. Sayang. Dia hanya cemburu. Tidak banyak orang di Jiangcheng tahu keluargaku bangkrut. Bagaimana dia mengetahuinya? Aku tidak boleh biarkan Shu Hanyan tahu. Kamu tunggu saja. Hei kepala desa, warga desamu menindasku yang jadi tamu penting ini. Cepat datang dan usir mereka. Kamu begitu yakin bahwa ketika kepala desa datang, dia akan mengusir kami. Dan bukan kamu? Aku datang. Aku datang. Shizhou Nyonya Gu. Zhi. Kalian baik-baik saja? Baik, Bagus kalau begitu. Kalian berdua adalah Tuan dan Nyonya Sun yang kembali untuk sembahyang. Leluhur keluarga Sun, kan? Benar. Kepala desa, mereka bertiga yang bersikap lancang padaku. Usir mereka sekarang. Sekarang cepat, kembalikan kalung itu padaku. Selain itu, kalian bertiga berlutut dan sujud minta maaf. Saya mungkin masih pertimbangkan untuk mengampuni kalian. Kau mau siapa yang berlutut minta maaf? Beraninya kamu pukul saya? Kamu tahu siapa saya? Berani kamu pukul saya? Bukankah kamu hanya Nyonya Sun? Menindas wargaku di desa kami. Memukulmu sudah cukup baik. Kulihat, kalian juga tidak perlu kembali sembahyang leluhur lagi. Cepat pindahkan rumah leluhur kalian. Desa kami tidak menyambut orang penting sepertimu. Hei, bagaimana kalau ini saya sumbangkan 2 juta ke desamu? Usir mereka bertiga untukku. Uang segera ditransfer. Yang harus pergi adalah kamu. 2 juta? Siapa yang kamu pandang rendah? Setiap keluarga di desa kami punya banyak uang. Sekarang aku akan suruh orang pindahkan rumah leluhur keluarga Sun. Mulai sekarang, jangan datang ke desa kami. Kalian tidak disambut di sini. Apa kamu si aktor yang mereka sewa? Ketika saya temukan kepala desa yang asli, lihat bagaimana kurus kau. Brengsek. kepala desa. Kamu baik-baik saja? Shu Hanyan, jika Tuan Kepala Desa terluka, kami juga menirjakan ini.
Bagaimana dengan mobil kita? Mereka tidak mau mendorongnya. Kamu hanya terus bertanya. Ikut saya ke desa untuk cari kepala desa. Weda perlu urus pada bajingan ini. Minggir. Bagaimana? Ayo pergi. Saya gagal mengajari adikku. Barulah membuat kepala desa terluka seperti itu. Dia yang keras kepala. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan dipikirkan. Sudah larut. Saya akan pergi dulu ke tempat sepupu saya untuk istirahat. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Tunggu, sudah pukul 3 lewat. Dia seharusnya sudah tidur sekarang. Bagaimana kalau tidur semalam di sini? Kalau begitu, aku pergi mandi dulu. Astaga, apa yang kukatakan? Kenapa aku menahannya tidur di sini? Meskipun kami sudah menikah, kami hanya saling mengenal selama beberapa hari. Mengapa kamu masuk tanpa pakaian? Bisanya aku tidur begini di rumah. Selain itu, semua piyamaku ada di tempat sepupuku. Baiklah kalau begitu. Aku tidur dulu. Sayang, bisakah kamu tidak tidur menyamping? Tidur menyamping membuat angin masuk. Aku tidak bisa tidur jika tidak berbaring menyamping. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Begini baru tidak akan masuk angin. Kushizo, tubuhmu sangat keras. Itu membuatku tidak nyaman. Bisakah kamu menjauh dariku? Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kalau begitu, coba kendalikan dirimu. Apakah begini lebih baik? Kushizo, tubuhmu panas sekali. Aku agak panas. Kalau begitu aku akan pergi. Mandi lagi. Kushizo. Apa yang kamu lakukan? Sayang. Aku juga seorang pria normal. Kamu terus memanggil namaku. Aku benar-benar tidak tahan. Tunggu sebentar. Aku masih belum siap. Kalau begitu, kapan kamu akan siap? Setidaknya setelah pesta pernikahan. Baik. Halo, dalam 3 hari, bantu aku mempersiapkan pernikahan. Sudah sangat larut. Siapa yang kamu telepon? Adik sepupu. Baiklah, tidur sekarang. Selamat malam. Mana kalian? Keluar! Kenapa kalian di sini? Aku di sini untuk kalung itu. Tahu dirilah dan serahkan kalungnya pada kami. Tidak mau berikan. Aku akan mengajarimu untuk mewakili ayah. Aku sudah terlalu memanjakanmu. Sampai kau begitu semena-mena. Shuji, kamu berani memukulku? Aku akan bilang ke ayah. Jangan aku tidak memukulmu sekarang.
Nanti di masyarakat, orang lain yang akan memukulmu. Sejak kecil aku sudah benci sikap munafikmu. Kau kira siapa dirimu? Beraninya kau mengajariku. Sun Xiang, pukul balik dia untukku. Dua kali. Kamu menindas istriku. 2 kali tepat di hadapanku. Kalian mengira aku ini pecundang? Sun Xiang, Kau menggunakan perempuan untuk melindungi dirimu di saat kritis. Bagaimana mungkin ada pria sepengecut seperti kamu? Kita datang untuk menghormati leluhur. Besok adalah hari yang baik untuk pemujaan. Aku tidak bisa pulang sampai pemujaan selesai. Kalau begitu, tinggallah di sini dengan tenang. Dan pergi setelah penghormatan leluhur. Jangan buat masalah lagi. aku akan menentangmu. Kau makin menderita. Aku makin senang. Ini adalah adik yang kulindungi sejak kecil. Tidak apa-apa, sayang. Siapapun yang membuatmu kesal, aku akan membuat mereka menderita. Penghormatan leluhur, ya. Biarkan aku lihat bagaimana kau akan memberi penghormatan tanpa aula leluhur. Halo, Kepala Desa. Aku Gu Shizou. Sekarang juga robohkan aula dan rumah leluhur keluarga Sun sampai rata. Kau berani? Apa? Robohkan balai leluhur. Bukankah itu agak tidak pantas? Aku akan tanggung jawab penuh. Jika rumah dan aula leluhur kami sampai dirobohkan, kubunuh kalian sekeluarga. Aku mau lihat bagaimana kau bunuh kami sekeluarga. Harian British rumah dan aula leluhur keluarga Sun akan dirobohkan. Ayo pergi. Sejauh merobohkan rumah dan aula leluhur mereka, bukankah itu tidak baik? Tidak apa-apa. Rumah dan aula leluhur mereka kebetulan berada tepat di lokasi pabrik baru. Desa bangun pabrik baru, jadi harus dirobohkan. Jangan khawatir. Ayo kita pergi lihat. Saudara-saudara, robohkan rumah leluhur mereka. Robohkan. Kalian, Kau kan lakukan ini. Jangan lakukan itu. tidak. Berdirilah. Jangan memalukan. Kamu berbaring juga dan bantu aku menghalangi mereka. Aku tidak mau menahan, memalukan sekali. Aku tahu kau masih memikirkanku. Jika kau tidak bersaing untuk harta warisan atau cinta ayah, aku masih akan memanggilmu kakak. Kamu gila. Aku menghalangimu untuk menghentikanmu mengganggu penduduk meruntuhkan rumah leluhur Sun. Kamu, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku akan menghabisi kamu. Runtuhkan itu. Jangan runtuhkan itu. Tinggalkan desa kami sekarang. Meskipun istriku membenci uang keluargamu, namun apa yang menjadi milik istriku harus dibayar lunas. Warga rusuh. Sekelompok warga rusuh. Suji, kamu sialan. Aku tidak akan mengampunimu. Adikku sudah dimanjakan sejak kecil. Dia akan membiarkan masalah ini berlalu. Selain itu, kulihat Sun Chang bukan orang yang baik. Saya takut ketika waktunya tiba. Jangan kenapa. Ada aku di sini. Toko gaun pengantin kedatangan. Gaun baru. Kita pergi coba. Begitu cepat. Saya hanya terburu-buru untuk tidur denganmu. Jangan asal bicara di siang bolong begini. Kenapa? Jika kamu malu, aku tidak akan mengungkitnya lagi. Besok di pernikahan adikmu,
Aku ada urusan penting. Kau datanglah. Oke. Ada apa? Besok adalah pernikahan adikku. Ayahku memintaku untuk harus hadir. Izin apa, Frank? Aku temani kau. Warga rusuh ini berani menindas keluarga Sun. Ibu, kamu harus membelaku. Jangan khawatir, keluargaku sekarang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Setelah saya menikahi Shu Hanyan besok dan mendapatkan uang keluarga Shu, saya pasti akan menangani para warga rusuh ini. Baik. Tunggu. Kalian adalah kakak dan kakak ipar pengantin wanita. Benar. Ada apa? Pengantin wanita berpesan, kalian datang dari desa. Aku diminta membawa kalian masuk, agar tidak menyinggung bangsawan. Bagaimana bisa mengundang tamu, tapi bukan lewat pintu utama? Lagi pula kali ini aku datang bukan untuk acara pernikahannya. Aku hanya ingin lihat apa yang ingin mereka lakukan. Silakan ke sini. Silakan. Ruang ganti. Ini sudah keterlaluan. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Aku ingin tahu sejauh kapan Emerson dapat bertindak. Acara pernikahannya sudah selesai? Ayah, aku sudah menikah dengan Sun Xiang. Bukankah kamu harus menepati janji? Kau menikah ke desa dan tidak perlu banyak uang. Harta keluarga seharusnya diberikan pada adikmu. Jadi inilah alasan kalian memanggilku kemari? Ya, Jadi ini alasan kalian memanggilku kemari? ya. Ayah, bukankah tindakanmu sudah keterlaluan? Bagaimanapun, Zi adalah putrimu juga. Jangan berpikir petani sepertimu bisa mendapatkan hartaku setelah menikahi putriku. Aku benar-benar tidak peduli dengan barang keluargamu. Namun, Zi adalah putrimu. Apakah kau yakin memberikan segalanya kepada Shu Hanyan? Hanyan menikah ke keluarga Sun. Sosial elitnya selalu membutuhkan uang. Tanpa uang ini, bagaimana jika dia sampai ditindas? Ayah. Jika dulu aku menikah ke keluarga Sun, apakah kau masih akan memberikannya kepadaku untuk dukungan? Sejak kecil, adikmu tidak pernah menderita. Jika dia menikah ke pedesaan, uang ini akan dipakai untuk perbaiki hidupnya. Baik. Berikan semua hartamu pada Shu Hanyan. Aku tidak mau satu sen pun. Xu Zhou, ayo pergi. Jangan pergi. Tanda tangani ini. Aku sudah tidak mau uang sepeser pun. Apa lagi yang kau inginkan? Kedengarannya bagus. Kau tidak menginginkan, tetapi suamimu yang miskin menginginkannya. Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Kalau begitu, kau tidak bisa pergi. Kampungan, apa yang kau lakukan? Kampungan, apa yang kau lakukan? Tak ada yang bisa paksa istriku untuk melakukan hal yang tidak disukai. Ayah, lihat mereka. Ayahnya pun tidak terkecuali. Ayah, Teki Desa, dia sudah menindasku dan Hanyan. Sekarang dia masih menindas Anda di sini. Shutri, ini adalah suamimu yang baik? Dia memang baik. Shu Hanyan yang sudah keterlaluan. Dia tidak salah. Apakah kau sebanding dengan adikmu?
Pukul aku. Setiap Hanyan mengeluh padamu, kau langsung mau memukulku. Pukul saja. Sayang, kau baik-baik saja. Hanyan, sedang apa kau? Ayah, kau bilang datang untuk mendukungku? Kau... Ayah, apakah aku benar anak kandungmu? Kau dan Hanyan adalah putri kandungku. Lalu kenapa kau tidak bisa bertindak adil? Hati memang memihak ke sebelah. Jadi ya tidak Warden akan ada keadilan. Hati itu selalu berat sebelah. Kecuali itu mangkuk kosong. Jika tidak akan pernah seimbang. Ayah, apakah Anda juga berpikir begitu? Ri, kamu adalah kakak. Tidakkah kamu bisa lebih bijaksana? Hanya karena aku lahir 2 tahun lebih awal, jadi aku harus menanggung semua kesedihan? Kesedihan apa yang telah kamu alami? Dalam 2 tahun sebelum aku lahir, kamu menikmati semua kasih sayang orang tua. Tidak seperti aku. Aku tidak punya ibu sejak lahir. Jika bukan karena melahirkan kamu, aku masih punya ibu sekarang. Sudahlah, berhenti bertengkar. Ji, tidakkah kamu bisa mengalah pada adikmu sedikit? Siapa bilang bahwa kakak perempuan harus selalu mengalah pada yang lebih muda? Dia adalah anak perempuanku, jadi dia harus mendengarkan aku. Baiklah. Hari ini antara dua anak perempuan ini, hanya satu yang bisa dipilih? Siapa yang akan Anda pilih? Oke. Mulai sekarang, jika Anda tidak mencintai Z, aku tidak akan membiarkan dia diintimidasi atau menderita kesedihan apapun. Berhenti berpura-pura. Untungnya aku menyiapkan 2 perjanjian. Suci, tanda tangani dengan cepat untukku. Tidak ada yang bisa mengambil propertimu. Satpam, Mari lihat siapa yang berani. Tidak ngapain apa. Aku akan menandatangani. Istri. Aku bisa menandatangani. Tapi setelah aku menandatangani, aku tidak akan ada hubungan dengan keluarga Shu. Ayah, apakah Anda setuju? Ayah. Dengan bahasa Bing. Ayah, bagaimana dengan memberi properti kepada saudarimu? Dia di pedesaan. Dan hidupnya sulit. Ayah, mengapa memihak Shuzi lagi? Aku tidak peduli. Kamu janji padaku. Kamu tidak bisa mengingkarinya. Dia adalah saudaramu sendiri. Ayah, uang lebih aman bersamaku daripada dengan saudara di pedesaan. Bagaimana jika mertuanya mengambilnya? Selain itu, jika dia menderita di sana, bisakah aku hanya menonton? Bisakah aku berdiri dan menonton? Apa yang kamu katakan? Masuk akal. Ayah, sudahkah kamu memutuskan? Ya. Tanda tangani. Baik. Aku akan menandatangani. Mulai sekarang, kamu hanya memiliki Shu Hanyan sebagai putrimu. Apakah kamu puas sekarang? Gu Shizhou, ayo pergi. Mulai hari ini, saya tidak lagi punya rumah orang tua. Jangan khawatir. Di masa depan, kamu adalah anggota keluarga Gu. Ibu menyayangimu, Shizuru menyayangimu. Ji kita juga seorang gadis dengan dukungan keluarga. Tepat. Istri. Di masa depan ibu dan saya akan selalu menyayangimu. Ya, Shizhou. Ibe, apa yang kamu panggil saya? Ibu. Hebat! Dia memanggil saya ibu. Menantu Ini adalah hadiah dari ibu untukmu.
Ambil. Grupku. Perjanjian transfer saham. Ibu, saya tidak bisa menerima ini. Oh. Ambil. Saya tidak bisa mengambilnya. Ambil. Bagaimanapun sekarang, si Zhou adalah beberapa orang terkaya yang disebut. Ambil saja. Apa? Nah, si Zhou adalah orang terkaya yang buruk. Ambil, Tini. Apa? Kamu sebenarnya... Kamu sekarang juga mulai memanggilku ibu. Tidak hanya sebagai menantuku, tetapi sebagai anakku sendiri. Bagi seorang ibu untuk memberikan rasa aman pada anaknya adalah hal yang wajar, bukan? Jangan menangis. Kamu semua berlumuran air mata. Ibu. Saya perang, harta keluarga Shui, semua atas nama istrimu. Oh sayang, kamu harus cepat-cepat menipunya untuk mengisi defisit perusahaan dan menutupinya. Jangan khawatir, Ibu. Wanita bodoh itu telah mentransfer semua uang ke kartuku. Setelah aku besok muncul di pernikahan orang terkaya, maka keluarga Sun kita tidak perlu takut tidak kembali ke puncak. Anakku masih mampu. Hahaha. Jangan gugup. Ibu. Aku sudah berdandan. Mengapa dia belum datang? Jangan khawatir. Dia biasanya tidak berdandan hanya untuk hari ini, untuk mengejutkanmu. Benar. Dia adalah anakku. Jadi pikirannya yang kecil, bagaimana aku tidak tahu. Lihat, dia datang. Mengapa kamu memandangiku seperti itu? Apakah gaunnya tidak pas? Bukankah karena terlalu cantik? Baiklah, berhenti pamer. Tamu-tamu, hampir sampai di pintu. Mari sambut tamu-tamu. Aku akan pergi dulu. Kalian berdua datang nanti. Apakah kamu punya undangan? Saya dari grup Sun, Sun Xiang, Direktur Fang. Oh, di mana undanganmu? Ada urusan di ladang. Tertunda. Mengapa kamu terlambat? Cepat masuk. Hei, tidak. Para buruh migran ini semua bisa masuk. Mengapa kami tidak bisa masuk? Karena mereka punya undangan bos kita. Rara kamu punya jika dia enyah lah. Ayo pergi. Hei, bukankah itu nenek kampungan Shuji dan kelompok desanya? Bagaimana mereka bisa di sini? Mungkin orang terkaya sedang menikah. Datang untuk bersamping untung. Katakan, jika kita usir mereka dengan si terkaya catat jasa. Hei, nenek tua. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian tidak disambut di sini. Kami tidak diterima. Apakah orang kampungan seperti kalian diterima? Hari ini hari bahagia. Aku malas berdebat dengan kalian yang gila. Kupanggil satpam sekarang untuk mengusir kalian. Sudahkah kuizinkan kau pergi? Cepat tangkap mereka dan bawa ke orang terkaya. Kita masih bisa dapat hadiah besar. Apa yang terjadi? Ibu. Apa kamu baik-baik saja? Baik. Saya tidak tahu bagaimana mereka menyusup masuk. Kamu datang untuk menghadiri pernikahan kakakmu sendiri. Bahkan tidak memberi selamat. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Ucapan selamat. Ada. Sekarang aku akan mengarang puisi
berlagak kaya di balik jas. Orang terkaya berlagak miskin. Hei, saya tidak pernah tahu bahwa kamu begitu berbakat. Kalian berdua, mengapa kalian berpakaian begini? Di pernikahan orang terkaya ini, bagaimana jika orang terkaya mengetahui bahwa kamu adalah kakakku dan ikut menyalahkanku? Dia tidak akan. Kalian udah putus hubungan. Dia tidak akan. Kalian sudah putus hubungan. Ya, kita sudah putus hubungan. Kalau begitu, silakan kalian segera keluar dari sini. Mengapa kami harus keluar? Karena hari ini adalah pernikahanku, aku yang berkuasa. Kita bukan keluarga, teman, atau kenalan. Apa hak yang kalian miliki untuk menghadiri pernikahanku? Pernikahanmu? Hotel ini membutuhkan pemesanan 2 tahun lebih awal untuk dapat slot. Kami menghabiskan 5 kali lipat harga dan masih tidak bisa memesannya. Level apa kamu untuk mengadakan pernikahan di sini? Kamu tidak bisa melakukannya, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Wah, maksudmu dia adalah orang terkaya? Hahaha. Kenapa? Tidak mirip? Kau mirip lelucon. Bukankah kamu hanya petani dari pedesaan? Kenapa? Dengan memakai jas. Apa kamu pikir kamu orang terkaya? Dengarkan baik-baik. Aku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Hahaha. Jika kamu orang terkaya, aku akan makan kotoran. Bagaimana kalau kau lihat ini? Ini mana mungkin? Ini tidak mungkin. Sekarang saatnya makan kotoran. Bohong. Ini pasti sudah ditempatkan olehmu lebih awal. Baik. Kamu sampai memalsukan sesuatu di pernikahan orang terkaya. Kenapa sudah kuminta kalian pergi? Bagaimana kalian masuk? Bos, maaf. Ku akan usir mereka segera. Dia... Siapa yang mengizinkanmu menunjuk bosku? Dia... Siapa yang mengizinkanmu menunjuk bosku? Dia bosmu. Bukankah dia hanya seorang petani? Dan bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya? Maukah kamu berteriak? Bagaimana jika kau mengikuti nyonyaku? Aku tamat. Ini semua salahmu. Beraninya kamu memukulku. Ku ajar kau. Aku sungguh sial. Sudah menikahimu. Sial? Akulah yang sial. Semua karena kamu membuatku malu. Aku ingin bercerai darimu. Cerai? Ayo bercerai. Kebetulan karena kau menyinggung orang terkaya. Cerai. Sempurna. Baik. Kalau begitu kembalikan uang yang kuberikan padamu. Aku akan segera bercerai denganmu. Uang? Uang apa? Apakah kau pernah memberiku uang? Apakah kamu punya bukti? Sun Xiang, kamu sangat tidak tahu malu. Benar. Shuzi, terus pukul dia untukku. Sekarang aku adalah adik ipar orang terkaya. Jangan salah paham. Kita tidak punya hubungan. Aku hanya tidak tahan pada pelaku kekerasan. Kakak ipar. Kita semua keluarga. Cos. Fang Shu buat keluarga Sun bangkrut. Ya? Penjaga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hei, mengapa kamu menangkapku? Sayang, hari ini adalah hari penting kita. Jangan biarkan ini orang tidak penting merusak suasana kita. Ayo pergi. Keluargamu bangkrut. Bagaimana dengan uangku? Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Pasti karena kamu menyinggung saudarimu. Sehingga orang terkaya itu membalas. Jadi, cepatlah bersujud. Dan minta maaf pada kakakmu.
mungkin dia bisa mengampuni kita. Swap. Hei, sudah ku bilang, tidak boleh masuk tanpa undangan. Jangan. Kalau urusan pernikahan, kakak dan kakak iparku, kalian pantas mendapatkannya. Datang ke wilayah kami dan menindas orang-orang kami. Apa yang kalian pikirkan? Killer can labor. Tidak, tunggu. Lepaskan aku. Nyonya Gu, mulai sekarang, desa kami adalah rumahmu. Semua penduduk desa mendukungmu dan membantumu. Jangan takut. Terima kasih. Ibu, Ya, terima kasih. Terima kasih. Siso, Aduh, kalian sudah menikah dan masih memanggilnya Shizo. Kau harus memanggilnya sayang. Nah, tidak kapan-apa. Jika tidak terbiasa, tidak perlu mengubahnya. sayang, Kamu panggil aku apa? sayang.